Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang kita hormati Ibu Ketua Perwilitan Al-Hidayah Ujung Batu, Ibu Hajah Harojana, yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi kepada Ibu Wanismar, Ketua juga beliau dulu Dewan Penasehat kita yang kita sayangi, yang sudah hadir bersama kita. Kemudian kepada ibu-ibu Dewan Penasehat dan juga tuan rumah Ibunda Hajah Ros yang kita sayangi bersama. Seterusnya kepada ibu-ibu seluruh anggota Perwilitan Al-Hidayah yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan waktu yang baik untuk kita bersama-sama hadir di sini dalam rangka silaturahmi penutupan wirid kita sebelum kita jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, yang pada hari ini bersama-sama kita hadir di rumah ahli bait, yaitu Ibunda Hajah Ros yang telah bersedia menerima kita bersama di sini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat, doa dan harapan kita bersama, semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada ibu-ibu yang alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk ramai untuk hadir pada saat ini. Mudah-mudahan ini adalah contoh yang baik buat kita setelah kita mengadakan nanti setelah Lebaran. Mudah-mudahan banyak terus kita hadir di dalam majelis ilmu, di dalam jalinan silaturahmi kita. Wirid Yasin Al-Hidayah Kecamatan Ujung Batu, insya Allah. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum kita mulai acara tausiah dan juga rentetan acara yang nanti akan coba kami menemani ibu-ibu semua sampai akhir acara. Dan pada kesempatan ini sebelum Pak Ustadz datang, kita akan membacakan ayat suci Al-Quran dan juga bersalawat. Dan untuk itu kita minta kepada Eri Winda untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua, untuk berkah acara kita pada siang hari ini. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudari Elihinda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah bagi yang membacanya ataupun yang mendengarnya, dan semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini memberikan keberkahan, kelancaran dalam acara kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita, dan juga kita sudah membacakan ayat suci Al-Quran untuk penyemangat dan juga tentunya untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebelum kita mendengarkan kajian dari beliau, sejenak kita akan bersalawat bersama-sama yang akan dipandu oleh Desi Susanti. Kepada beliau dipersilakan. Sebelum kita mulai acara kita, mari dengan bersolawat pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Di bulan Sa'ban ini kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mulai salawat kita yang dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat Desi Susanti yang sudah membantu selawat kita bersama, yang tentunya untuk menghambar merayu semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, karena Bapak Ustadz sudah hadir bersama kita, dan tentunya dengan tidak sabar kita menunggu atau mendengarkan tausiah yang akan beliau sampaikan. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ustadz langsung untuk memberikan tausiah untuk kita semua. Bapak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani hukma wa imama. Ibu-ibu sekalian, para jemaah yang berbahagia, kembali saya ulangi kalimat thayyibah ini supaya menjadi keseharian kita. Bacaan kita di samping baca Quran, berzikir, berdoa, juga kita perbanyak membaca kalimat thayyibah. Raditu billahi rabba. Bisa diulangi, Bu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani hukma wa imam. Mudah-mudahan dari dunia kita hidup sekarang ini sampai kita meninggal nantinya, termasuk dalam pertanyaan kubur, kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mengucapkan kalimat ini. Amin. Sebab dikatakan dalam suatu hadis, Bapak sekalian, 7 langkah setelah orang terakhir meninggalkan kuburan kita. 7 langkah setelah orang terakhir meninggalkan jenazah kita, maka sang mayat akan didatangi oleh 2 malaikat. Berapa jauhnya kira-kiranya, Bu? 7 langkah. Tidak jauh. Barangkali tidak sampai setengah dari ruangan ini sampai ke tempat kameramen kita. 7 langkah setelah orang terakhir meninggalkan jenazah, maka jenazah akan didatangi oleh 2 malaikat. Kalau boleh waktu contoh, Bu, jenazah siapa kira-kira sih contoh? Contoh. Alhamdulillah, info yang hebat. Sebab seorang mukmin itu, Bu, prinsipnya apa? Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia, mati syahid terhormat. Mantap. Sebab kita semuanya bisa jadi ibu ini yang jadi contoh belakangan nanti. Awak ini nak jadi contoh pertama misi. Coba aja. Jadi ibu sekalian berbahagia, insya Allah ini pasti terjadi, tidak bisa kita elak. Jadi 7 langkah setelah orang terakhir meninggalkan kuburan. Biasanya orang terakhir meninggalkan kuburan itu adalah keluarga mayat, betul, Bu? Keluarga jenazah. Entah suaminya, entah anaknya, entah menantunya, entah mertuanya, entah segala macamnya. Tapi ingat, setelah 7 langkah itu, maka mayat akan didatangi oleh 2 malaikat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kubur. Makanya kita biasakan membaca kalimat thayyibah tadi, Ibu sekalian. Sebab dari dulu barangkali kita sudah diberikan pemahaman, semenjak kecil sudah diajarkan. Marrabbuka.
siapa Tuhan engkau? Insya Allah jawaban tadilah sebagai jawaban yang kita berikan. Raditu billahi rabba, kami rela, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Panjang rasulnya, Ustaz, yang pendek ada lain. Marrabbuka, Allah. Madinuka, apa agama engkau? Wabil islami dina, yang pendek bisa juga Islam. Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Muhammad Rasulullah. Ma imamuka, apa imam engkau, kitab engkau? Al-Qur'an. Dalam riwayat lain, Bapak sekalian, ada tambahannya. Aina kiblatuka, di mana kiblat engkau? Insya Allah jawabannya adalah kiblat Ka'batul. Tambah lagi, man ihwanuka, siapa kawan engkau? Yaitu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya insya Allah bersama kita dalam majelis ilmu ini, bersama kita dalam majelis taklim ini, meninggal dunia kita nanti insya Allah bersama berjamaah pula di surganya Allah nanti. Amin. Sebagai ibu sekalian, menuntut ilmu itu adalah bagian dasar dari agama kita. Kita agama Islam tidak sempurna kita mengerjakan ibadah kalau tidak dengan ilmu. Tidak sempurna ibadah kita. Makanya mohon maaf, urutannya adalah iman, ilmu, amal, akhlak. Iman, ilmu, amal, akhlak. Yang dasarnya, fondasinya adalah iman. Iman dasarnya dulu. Setelah beriman, tidak usah beramal dulu, kata Rasul. Tidak usah kerojokan ibadah dulu. Dasarnya adalah ilmu. Makanya mohon maaf, ini salah satu cara kita untuk menambah ilmu agama kita terutama. Mudah-mudahan selamat kita di dunia, selamat akhirat, dan insya Allah dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati jemaah sekalian, ibu-ibu dalam perwilitan kita ini, terkhusus ibu orang tua kita, ibunda kita Haji Ros beserta Bapak Haji Diti Warman, insya Allah keluarga besarnya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Ibu-ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah melewati pertengahan Sya'ban, menghitung hari judulnya, Bu. Lagu siapa menghitung hari itu? Lagu Cope Dewa Ibu. Lagu siapa, Bu? Krisdayan. Memang menghitung hari, Ibu sekalian. 12 hari ke depan sudah terdengar nanti sayup-sayup sampai. Terdengar sayup-sayup sampai tarhim, salawat, segala macamnya. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Akan terdengar nanti. Makanya Bapak sekalian, dalam rangka kesempatan ini kita sudah hampir mendekati penghujung Sya'ban. Kok komen-komennya pulang ya, aku buka dompet ini. Mana tahu kadang-kadang coba ambil tu. Alhamdulillah. Mana ondok lah keteknya. Tadi belakang punggung kawan. Kok sering ceramah mana merah, mana biru. Bisa dilanjutkan, Bu? Insya Allah, mudah-mudahan niatkan saja karena Allah, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Ibu-ibu tadi dengan semangat berselawat sangat luar biasa, ibu sekalian. Apa aja? Perintah berselawat itu justru turunnya di bulan Sya'ban. Ibu, banyak peristiwa besar di bulan Sya'ban ini. Makanya jangan kita remehkan, jangan kita lalaikan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid, ya Rasul, ya, saya tidak pernah melihat engkau mengerjakan puasa ya Rasul selain puasa Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Artinya apa? Rasulullah mengerjakan banyak puasa sunnah itu, yang terbanyak adalah di bulan Sya'ban. Apa jawab Rasulullah? Ya Usama, sesungguhnya Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, sering dilupakan oleh manusia. Kenapa dilalaikan ya Rasul? Sebab mereka disibukkan oleh dua penapit di antara bulan Sya'ban.
Sebelumnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram. Di antara 12 bulan ada ompek bulan haram Ibu sekalian. Berapa Bu? Haram ini artinya yang dimuliakan, yang diagungkan. 3 berurutan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang tersendiri yaitu bulan Rajab. Ditambah lagi Ibu sekalian, peristiwa maha besar Isra Mi'raj itu terjadi di bulan. Kemudian pengapit Sa'ban yang kedua adalah Ramadan, tidak kita ragukan lagi. Itu nanti itu Bu. Ya Bu. Saya yakin percaya orang yang begitu gembira bersuka cita dengan datangnya Ramadan, insya Allah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan Rasulullah, bulan Sa'ban itu bulan yang sering dilalaikan. Padahal kata Rasul, bulan Sa'ban itu masanya diangkat, dilaporkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setahun amal ibadah kita dilaporkan kitab catatannya kepada Allah di bulan Sa'ban. Dan ini menyerahkan buku catatan. Dalam bulanan ada juga laporannya, bahkan dalam seminggu sepekan itu amalan kita dilaporkan kepada Allah pada hari Senin, hari Kamis. Kemudian ada laporan harian, kapan itu? Setelah sholat asar dan sebelum nanti waktu pagi. Itu ya, dilaporkan. Jadi dalam sehari, contohlah sehari ini, apa amalan kita lakukan dicatat oleh Allah, oleh malaikat dilaporkan kepada Allah. Makanya terimalah nanti oleh kita kitab catatan kita. Siapa yang mendapat kitab catatan dari sebelah kanan, amanlah dia, surga menantinya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada orang nanti akan mendapatkan kitab catatan dari tangan sebelah kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Maka mereka akan dihisab, akan dihitung amal ibadahnya dengan cara yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah dihisab, dihitung dengan mudah, kemudian mereka berkumpul berbaris kembali dengan kelompoknya orang yang beriman. Itulah yang baik Ibu sekalian. Sebaliknya, ada orang yang diberikan kitab catatan dari sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ada pula yang diberikan kitab catatan amal dari tangan kiri, malah dari belakang. Kita saja Bu, orang mengasih sesuatu dari belakang, kamu berhadapan-hadapan dengan awak, kurang adab rasanya. Ya Bu. Bapak ambillah, kita sokan. Seperti apa gambarannya? Dari kiri, dari belakang. Fasaufa yad'u subura. Mereka terkejut, menjerit, memekik mereka, tidak percaya. Mengapa dari belakang kitab saya ini? Mengapa dari kiri? Orang dari kanan. Belum sempat lagi menjawab Ibu-ibu sekalian, Allah sudah lemparkan wa yasla sa'ira. Dilemparkan ke dalam api neraka yang sangat besar. Jadi Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita semua yang hadir, terutama perwiritan kita ini anggotanya semuanya, kitab catatannya diterima dari tangan sebelah kanan. Amin. Nampak dari wajah-wajah agak berkilit gitu. Ya, pasti saya yakin semuanya tidak bisa kita pungkiri. Saya jamin ibu-ibu semuanya tadi bercermin semua di rumah. Ya nah. Kalau masuk osok ke bodak ke mana-mana kan dia ke bodak kan? Ibu-ibu sekalian, kita mulai kajian kita pada sore ini. Itu baru mulai ya Bu. Tadi pemanasan baru. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wahai hambaku, kata Allah, bergegaslah kalian, bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Kita sebagai manusia menjalani kehidupan di dunia ini, manusia biasa, tidak akan luput dari salah dan dosa. Ya Bu. Makanya Allah suruh kita bergegaslah, masih copeklah kalian untuk memohon ampun kepadaku, kata Allah. Arduhas samawati wal ard. Kemudian setelah
setelah kalian berdosa, kalian minta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah sediakan surga luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan Allah bagi hambanya yang bertakwa. Makanya Ibu sekalian, insya Allah dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita perbanyak untuk senantiasa menambah ilmu kita. Ini jalan terbaik ini. Dikatakan Rasulullah, barang siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, main-main Bu. Makanya mohon maaf, lebih tinggi, lebih duluan ilmu itu dibandingkan amal. Saya mau cerita sebentar. Mau dengarkan? Suatu ketika Rasulullah hendak masuk masjid. Di pintu masjid Rasulullah berjumpa dengan setan. Rupanya setan sedang sibuk melihat dua orang laki-laki dalam masjid. Satu sedang sholat, satu sedang tidur. Ditanya oleh Rasulullah, wahai setan laknatullah, apa yang kau lakukan di pintu masjid ini? Jawab setan, saya sedang mengamati dua orang laki-laki pemuda. Apa yang kau mati? Satu laki-laki sedang sholat, satu lagi laki-laki sedang tidur. Terus saya takut kepada laki-laki yang sedang tidur, dan saya tidak takut kepada laki-laki yang sedang sholat. Kalau menurut akal kita, logika kita kan salah itu Bu. Seharusnya takut kepada yang sedang sholat. Terkejut Rasulullah. Kenapa ya setan? Engkau takut kepada yang sedang tidur dan tidak takut kepada yang sedang sholat. Kata setan, membuka rahasianya. Saya takut kepada pemuda yang sedang tidur. Dia itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Dia baru saja ibadah, kemudian dia istirahat. Sedangkan pemuda yang sedang sholat, sholat itu asal-asalan, tidak didasari ilmu. Sholat orang sholat dia, ruku orang ruku dia, sujud orang sujud dia, tapi tidak tahu apa yang dibacanya dalam sholat dan ruku ini. Makanya mohon maaf Ibu sekalian, mari kita dulukan ilmu daripada bagus ini Ibu sekalian, media ini luar biasa. Makanya mohon maaf, harus kita tingkatkan terus. Jadi Ibu sekalian berbahagia, terkait dengan puasa Ramadan yang sudah diambang pintu, tentu ada persiapan yang perlu kita siapkan. Namanya tamu istimewa ya Bu. Iya Bu. Kita selalu mengatakan Ramadan adalah tamu istimewa. Mohon maaf, sedangkan tamu biasa saja kita malu tidak menyambutnya Bu. Apalagi tamu istimewa. Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa persiapan yang mesti kita lakukan Ibu sekalian, supaya puasa Ramadan kita nanti bernilai pahala, dilipat gandakan Allah balasannya kepada kita. Nanti kita keluar menjadi hamba Allah. La'allakum. Jelas Bu? Makanya mohon maaf, ada 4 persiapan Ramadan yang perlu kita persiapkan Bu. Berapa Bu? 1 adalah persiapan ruhiyah. Semangat, keikhlasan, keimanan kita. Buktikan semangat, gembira kita, iman kita, ikhlas kita untuk menyambut Ramadan. Makanya saya katakan tadi, siapapun orang yang bergembira, bersuka cita memasuki Ramadan, insya Allah diganjar oleh Allah pahala yang sangat luar biasa. Makanya Ibu sekalian, dalam hadis itu dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, penuh perhitungan, penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah, maka insya Allah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bu, dalam setahun itu boleh kita anggap Ramadan itu adalah bulan penyucian jiwa kita. Karena tidak bisa kita pungkiri, dalam keseharian kita selalu cenderung melakukan dosa. Itu Bu. Lo bisa awak menjamin awak tidak buat dosa loh. Jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan seminggu, 1 hari ini saja, Senin, tanggal 17 Februari. Mulai awak jago tidur subuh tadi. Subuh ke pagi Bu? Jangan salah, banyak yo jemaah awak yang pagi jagonya.
banyak yang nyapa Pak Joko pagi Butet. Iya Butet. Nah, ya. Pasti ya. Kami ini sekampung sebetulnya, Bu. Ya, mohon maaf, saya asal-usulnya itu dari Bali, jadi saya merantau juga ke Jakarta. Asli saya adalah Bali. Ya, Bangkinang asli. Ini Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, ini yang dikatakan tadi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita berapa banyaknya asal tidak melakukan syirik, yakin dan percaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah setahun, Bu, tidak usah sebulan, tidak usah seminggu. Satu hari ini saja tidak bisa kita menjamin diri kita tidak melakukan dosa. Mohon maaf Ibu sekalian, jangan sangka duduk diri kok tapi pahala satunya. Aduh kok dosa pulang itu, Bu. Pantang tak balik bros ibu jilbab ibu kita tahu baca. Nampak lihat tadi lah, Bu. Jilbabnya pandai masang bros balik. Contoh ya. Kadang-kadang mohon maaf, Bu, bisa kita menjaga diri kita, berusaha menjaga diri tidak melakukan dosa, tapi gerak-gerik tubuh kita bisa membuat dosa. Tahan muli awak mengecekkan orang bisa, tapi mohon maaf kadang-kadang mato ada bisa kawan. Sudi mato pun bisa mendosa, Bu. Ya, sedang si situ ngecek orang kan, datang kawan juga, itu benar. Ya, mohon maaf kadang-kadang bukan hanya mata sebagai penunjuk arah, mohon maaf mulut pun bisa. Nipis bibir itu nanti Bu kawan ini sini tuh kan, Bu. Jangan so, ya nggak, Bu. Jujur sajalah, jangan ada dusta di antara kita. Itu, Bu, mohon maaf niat kita dari rumah kami PWRI Hidayah Lebeko menambah ilmu mencari pahala. Itu niat kita. Tapi bisa jadi berbelok nanti niatnya itu. Mohon maaf. Jadi hati-hati. Makanya berkatakan untuk menghindari semuanya itu perbanyaklah kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal istighfar ini ringan di mulut, mudah diucapkan, tapi insya Allah berat di timbangan kita di hari akhirat kelak nantinya. Makanya mohon maaf Ibu sekalian, istighfar itu insya Allah bisa melunakkan hati Allah. Begitu banyak dosa kita, murka kita, maksiat kita, tapi urusannya dengan Allah. Kalau dengan manusia Allah tidak tanggung jawab. Allah akan ampuni segala dosa kita Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, persiapan pertama kita adalah persiapan ruhiyah, mental kita, iman kita, ikhlas kita insya Allah. Makanya Ibu sekalian, kalau sahabat salafus soleh 6 bulan sebelum puasa mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur. Apa gunanya? Bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kepada kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kiranya umur kami menjelang Ramadan ini ya Allah. Begitu permintaan kita Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya katakan boleh kita menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan penyucian sebab kita banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua persiapannya adalah persiapan fikriyah, ilmiah, ilmu. Ini saya katakan tadi. Ilmu terkhusus tentang terkait dengan bulan Ramadan. Supaya apa ilmu kita tingkatkan? Kita berdalam supaya kita tidak salah arah. Apa yang kita kerjakan itu bernilai guna, bernilai pahala. Pak, mohon maaf Ibu sekalian, sudah dikatakan Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddud.
Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah, kata Rasul, kalau tidak sesuai dengan tuntunan yang aku berikan, tidak sesuai dengan ilmunya, fahuwa ruddun, maka ibadah itu tertolak. Ibadah itu tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturannya. Makanya Ibu sekalian berbahagia, mari kita perdalam ilmu kita. Makanya mohon maaf, termasuk kita menjaga amal ibadah puasa kita. Hendaknya ibadah kita ini ibadah yang diterima Allah. Ibadah puasa kita ibadah yang bernilai pahala. Sebab ada orang yang mengerjakan puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, kata Rasul, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali hanya lapar dan suatu ketika di bulan Ramadan cuaca panas terik seperti ini. Datang seorang pemuda kepada Rasul, ya Rasulullah, iya, tolong engkau lihat keberadaan saudara perempuanku ya Rasul. Kenapa? 2 orang saudara perempuan saya, mereka sedang puasa, tapi keadaannya sangat parah ya Rasul. Mereka sudah sangat letih, wajahnya pucat sampai menggigil wajahnya ya Rasul. Kata Rasul, mereka itu tidak berpuasa. Saudaramu itu tidak berpuasa. Kali kedua datang lagi pemuda ini, ya Rasul, tolong mohon ya Rasul, engkau lihatlah keadaan 2 orang saudara perempuan saya itu ya Rasul. Kata Rasul, mereka itu tidak berpuasa. Datang kali ketiga, sudah setengah memaksa laki-laki ini, ya Rasulullah, kalau engkau tidak melihat saudara perempuan saya yang 2 orang itu berpuasa, maka mungkin mereka akan mati ya Rasul. Rasulullah langsung terdiam. Dia meminta laki-laki tadi, tolong bawakan saya 2 buah mangkok. Oh. Laki-laki tadi mengadukan saudaranya yang hampir mati karena puasa, malah Rasulullah minta 2 buah mangkok. Untuk apa ya Rasul? Bawa saja ke sini. Setelah dibawakan, datang Rasulullah menghampiri 2 perempuan tadi. Wahai 2 perempuan yang berpuasa, kalau memang kalian berpuasa, tolong engkau muntahkan, keluarkan apa yang ada dalam perutmu ke dalam mangkok ini masing-masing. Suruh muntahkan. Dipaksa memuntahkan. Akhirnya apa? Keluar dari dalam perutnya itu adalah potongan daging dan darah-darah segar. Kata saudara laki-laki tadi, apakah kalian makan daging? Tidak, kami tidak makan daging. Makanya Rasulullah katakan, itu bukan daging mereka makan seperti daging domba, daging sapi, tidak. Tapi itu adalah daging saudaranya yang difitnahnya, yang diceritakan aibnya, yang segala macamnya, difitnahnya, itulah daging-daging mereka, darah mereka. Makanya dikatakan orang yang suka menceritakan aib orang, Al-Quran mengatakan sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Mohon maaf Bu, ini kejadian nyata di zaman Rasulullah. Mereka tidak makan daging, tetapi ketika disuruh mengeluarkan isi perutnya, keluarlah potongan daging dan darah segar itu sekalian. Jadi mohon maaf, ini maksudnya adalah banyak orang berpuasa tapi tidak didapatkannya kecuali hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan bisa kita untuk mempertahankan ini, menjaganya. Amin. Ialah kamu bisu belum pasu-bisu. Diajak dia kawan sekolah, Kak, laki saya nonton ketika malam berpulang sangka. Untuk kita. Kau nak kau dia parah ini sebenarnya. Itu nanti kau malam tanggal seminggu udah pulang, 10 sama nama nambah. Misalnya Bu, mohon maaf, yang parahnya itu bukan yang pertama, kadang-kadang yang kedua yang parah. Iya Bu ya. Ini mohon maaf Ibu bisa menahan, karena puasa itu prinsipnya adalah imsak. Artinya Bu, apa arti imsak? Menahan. Dia bisa dewa menahan tidur menceritakan juga. Kadang insya Allah ibu itu ragu ya. Maksudnya insya Allah itu tekadkan dalam hati, Allah menyaksikan saya mengucapkan insya Allah ini. Dia berani ibunya. Mantap. Itu
Makanya Bapak sekalian, apalagi rata-rata ini mohon maaf tidak ada yang muda-muda betul lagi nih. Ya Bu, 33 kelompe ada juga 5 Bu aja dapat 70. Nah, jadi mohon maaf ya Bapak sekalian. Tuon ya Pak Ustaz. Apa Bu? Mudo lah terlampau tuon lu bonas. Oke 5 aja tuh. Payah tuh jaya tuh. Aku nak mau rupiahnya. Ya Pak. Mohon maaf. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya berikan hadiah ke Bang Feb. Tadi Ibu Aja mengatakan piawan ya. Apa tuh bahasa Indonesia kami piawan? Perawat. Iya, apa nama bahasa Indonesia Bu? Kamu perawat itu. Kelapa yang belum muda. Anu tanya betul apa piawan itu perawan Pak? Oh, mau betul. Kelapa yang belum tua, Pak. Oh, lu muda terlampau. Tadi. Setengah matang pun, lu tuh bisa. Jadi Bu, jangan dibawakan bahasa Indonesia lagi Taiwan ya. Sawaknya lah. Jadi Bapak sekalian, sampai di mana tadi? Jadi mohon maaf ya Bapak sekalian, inilah kita tidak terlalu belum muda kita sudah lewat ya semua. Artinya apa? Itu Allah sudah memberikan bukti kepada kita, sudah banyak dicabut nikmat kita. Makanya dalam surah Yasin kita sering membaca, tapi jarang kita untuk menghayatinya. Apa kata Allah? Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya ya Allah, kata Allah, maka kami kurangi kekuatannya. Balik ke penciptaan awal. Betul enggak Bu? Dikurangi Allah, jangan dikira umur bertambah, tenaga bertambah, tidak. Allah katakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apakah mereka tidak memikirkan kata Allah? Berpikir. Makanya Ibu sekalian banyak pelajaran kita ambil. Mohon maaf, ini ibu-ibu cerah-cerah semuanya cantik-cantik berkilau, glowing. Mohon maaf, coba di rumah nanti ibu buka jilbabnya lah banyak yang putih-putih. Ya Bu? Yo. Allah itu. Karena itu sudah janji Allah Bu. Bertambah umur, bertambah lemah. Makanya mohon maaf, ketika Nabi Daud berdialog dengan malaikat Israel. Satu ketika malaikat Israel turun kepada Nabi Daud. Kata Nabi Daud, ya malaikat Israel, apakah engkau turun akan mencabut nyawaku? Kata malaikat Israel, tidak, belum lagi Nabi Daud. Saya datang hanya bersilaturahim. Tapi Nabi Daud, kali kedua saya datang nanti, saya akan pasti datang menunaikan tugas saya mencabut nyawamu. Baiklah, kata Nabi Daud. Tapi saya permintaan, kalau engkau datang nanti ingin mencabut nyawaku, tolong berikan tanda-tandanya, berikan kabar beritanya, berikan nanti alamat-alamatnya, kapan engkau datang, supaya kami bisa mempersiapkan diri, kata Nabi Daud. Apa kata malaikat ibu-ibu sekalian? Baiklah, Wood. Ya Nabi Daud kan singkat kan? Wood. Baiklah, Wood. Saya akan berikan tandanya melalui Allah. Waktu berjalan, hari berganti, minggu berganti, bulan-bulan berganti, tahun. Datang masanya, turun lagi malaikat Israel ingin mencabut nyawa Nabi Daud. Protes, komplain Nabi Daud. Hei malaikat Israel, mana janji kita? Dulu engkau berjanji akan memberikan tanda, kabar berita bahwa engkau akan datang mencabut nyawa. Jawab oleh malaikat, wahai Daud, sudah terlalu banyak tanda-tanda kabar-kabar yang diberikan Allah kepadamu. Dulu rambutmu hitam mengkilat, sekarang sudah mulai memutih dipenuhi umpan. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu. Dulu matamu jelas melihat, bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Ini Indonesia ada awalnya Bu. Nah, awal terbalik Bu. Lain jadi kamu mati tidak mau berdoa kami itu berbeda. Kamu dijadi. Ini Bu.
tapi sekarang sudah mulai kabur. Tapi untuk ibu-ibu insya Allah masih jelas semuanya. Lagi nih duit dari apa? Nah, merah tuh orang. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian kulitmu, ototmu, tulang dagingmu yang dulu kuat, yang dulu kencang, sekarang sudah mulai kendur. Ya bu? Ya bu ya? Kebayang ya awak ibu-ibu yang masih awet itu agang tulah yang kampung bu sih kode ancai. Ya bu? Ini apa lama lele? Tak copi. Tidak bisa dipungkiri. Karena itu sudah hukum alam ya ibu sekalian. Wa man nu'ammirhu nunakkisu, dikurangi kekuatan. Kemudian, mohon maaf, dulu makan kita apapun makan 2 mili ya waduh. Inilah banyak pilih. Ya, sakit mari giginya tolong. Dulu giginya utuh, bagus, cukup, lengkap. Ini mohon maaf sudah banyak yang gugur dalam lokit. Lagi bego kawan tuh tahu di dokter kan dia nyuang ke 8. Mana mau? Karena abang mite waktu. Iku masak aku nak mogolnya. Padahal orang bisa jadi dia tidak tahu kita mengalami gigi seperti itu. Ini mohon maaf ibu sekalian, harus kita perhatikan. Sudah banyak menilik. Dulu kemana-mana bawa kosmetik, bawa minyak harum, parfum, minyak wangi. Ini nggak kurang minyak harum. Nah, ini namanya apa namanya presiden ya? Tambah usulnya. Oh, tim stream, ya. Jadi mohon maaf itu hukum alam. Tapi makanya itu tidak sebagai ukuran. Berapapun umur kita, keadaan apapun, sehat sakit kita, kalau sudah sampai janji Allah itu tidak bisa kita hindari dulu sekali. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat manusia itu mempunyai ajal, kata Allah. Kalau sudah sampai ajal, tidak akan bisa dimundurkan, tidak bisa dimaju. Lo bisa dipalambe, tidak bisa dipacok. Tidak bisa kita minta lambat, tidak bisa kita minta dicepatkan, karena sudah ada ketentuan itu sekalian. Makanya tidak bisa kita hindari ibu sekalian. Kalau ketika ada mendengar berita orang meninggal dunia, berita duka cita, berita belasungkawa, kita kadang-kadang tanpa sadar sering memunculkan 2 pertanyaan. Mengecek jawab tuh. Apa pertanyaan kita? Yang pertama adalah apa sakit? Kita lupa tanpa sakit pun nyawa akan diambil oleh Allah Subhanahu. Bahkan bisa jadi orang yang sudah lama terbaring sakit, sudah dirawat di rumah sakit, dibawa pulang, dibawa obat kampung, herbal segala macam alternatif, belum dijemput Allah. Sianu yang segar bugar tidak ada sakit itu yang dijemput Allah. Apanya wak heran wak atau kau juga kali kau mikot kamu dijumpu pas aja matu jangankan hari Kamis pagi tadi kita jumpa, kalau sudah sampai nanti masanya tidak bisa ditolak lagi. Makanya mohon maaf, itu yang pertama sering kita tanyakan. Kalau ada kabar duka, belasungkawa, orang meninggal dunia, pertanyaan kedua yang muncul adalah berapa umurnya? Berapa? Kita seakan-akan tidak percaya, tidak umur yang menentukan tentang kematian kita. Ada atunya, ada ucinya, ada omaknya, ada segala macamnya. Apa dia baca uci yang meninggal? Ya bu. Kadang-kadang lah tunggu dia uci itu cucunya di dokter ini dulu. Jadi ketentuan Allah itu sudah berlaku ibu sekalian, tidak bisa kita untuk menentukannya. Jadi mohon maaf, perbanyak persiapan Ramadan. Yang kedua adalah ilmunya harus kita siapkan. Bagaimana derajat puasanya, tingkatan puasanya, bagaimana yang merusak pahala puasa, bagaimana yang membatalkan pahala puasa, harus kita paham. Ya bu? Karena mohon maaf, lebih baik sekaligus batal puasa kita daripada rusak puasa kita. Bisa dimaklumi. Ya, kalau batal jelas batalnya.
Kalau rusak, kita merasa puasa kita juga diterima, pada rusak tidak diterima lagi. Makanya mohon maaf, harus kita perhatikan itu. Balik-balik buku, apalagi ibu-ibu pasti megang HP semuanya, buka itu. Yang merusak pahala puasa. Bahasa orang ini sumbyang pesawat. Jadi mohon maaf, ini persiapan kedua yang harus kita persiapkan, ilmiah, fikriyah, ilmu tentang Ramadan. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah kamu, kata Allah, karena puasa itu baik, elok bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi bagi orang yang mendapatkan ilmunya, mempunyai ilmu tentang Ramadan, tentang puasa, puasa itu bermanfaat, berguna bagi. Jadi Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling mendasar sekali adalah menjaga ibadah puasa kita jangan sampai rusak. Jadi mohon maaf, namanya saja saya ulangi lagi, puasa itu dasarnya adalah imsak, menahan. Termasuk dalam rumah tangga kita. Ini kadang-kadang awak di luar mantap, awak segala macam, omak, lombi, kecil awak, manis, mati di rumah, udah mantu awak, lelaki awak dalam. Kadang-kadang teruk. Kadang-kadang yang bulu nengok apa, pada yang lelaki. Dah sana kucian dia kena lidi itu lagi. Tak boleh, bagus memang seperti itu. Jadi mohon maaf ibu sekalian, jangan agak remeh. Justru semakin tua kita, semakin lama hubungan rumah tangga kita harus semakin baik. Sebab apa? Anak menantu lah jauh, cucu lah meninggal awak, tinggal awak berdua deh. Ibu tidaknya bu, sugang di pintu muka, sugang di pintu dapur, kita tengok, kita tahu. Ingat, kalau pokok, rupanya bu, mohon maaf, apa yang awak perojokan ke ayah awak dulu, awak akan menerima balasan. Ibu ya? Itu. Jadi kalau aku kini awak tanpa tongkat, kita melawan kawat preso diri awak. Ya bu, kalau masih hidup minta maaf. Kalau sudah meninggal dunia, mohon ampunkan kepada Allah. Dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi apa namanya, hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jadi mohon maaf, jelas. Nah, kalau awak melawan durhaka, kita sama orang tua kita dulu, coba dulu ujian awak ini. Jadi ibu sekalian berbahagia. Yang ketiga adalah persiapan yang kita siapkan adalah persiapan jasa dia. Jasad, tubuh, sehat. Sebab mohon maaf, akan terasa tidak maksimal nanti, akan terasa tidak nikmat nanti kita menjalankan puasa ketika dalam keadaan tidak sehat. Makanya salah satunya bu, masih ada waktu bagi kita untuk memperbanyak puasa sunat supaya sehat besok. Jangan dapat berita besok, tolong ngacitunya apa tuh? Itu anggota Puritan Hidayah masuk rumah sakit. Kok jangan pas di puasa tua itu telah. Puasa tua langsung masuk rumah sakit. Jadi mohon maaf kita biasa. Ya, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, jadi jasa dia kesehatan itu luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Makanya mohon maaf, terlepas dari sahih tidak sahihnya, Rasulullah mengatakan summu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Ilmuwan-ilmuwan, tenaga ahli, dokter-dokter hebat, walaupun tidak muslim, lain agamanya dari awal, itu menganjurkan kita untuk berpuasa supaya sehat. Makanya mohon maaf, buktinya pun kita lihat tidak ada orang mati karena puasa. Ini bu, tidak ada orang mati karena puasa. Aku jadi meninggal sebelum dari puasa itu ya, ya bu aja ya. Jadi mohon maaf, justru seandainya pun kita mati sedang berpuasa, itu adalah mati dalam kebaikan. Amin. Jadi ibu sekalian, persiapan ketiga yang harus kita siapkan adalah jasa dia, kesehatan. Perlu itu fisik kita jaga. Makanya mohon maaf, boleh kita siapkan menu-menu suplemen-suplemen yang mungkin membuat kita sehat. Madu salah satu contohnya. Boleh suka madunya? Madu sukanya nah? Yang pakai di sukanya? Madu suka di madu suka.
mantap. Jadi mohon maaf ibu sekalian, yang ketiga adalah persiapan jasa dia. Yang keempat, ini yang tidak kalah penting adalah persiapan maliyah, harta. Apa artinya? Uang, dana. Dapuno bukan untuk membeli perbukaan, meskipun ada tidak masalah. Tapi yang lebih utama adalah memperbanyak infak, sedekah, maksimalkan zakat. Lagi mohon maaf ibu sekalian, kebiasaan kita bagi yang terbiasa mengeluarkan zakat itu insya Allah bulan Ramadan sebagai patokan waktu. Ini bu, zakat mal di bulan Ramadan yaitu biasanya, apalagi fitrah sudah wajib. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksimalkan infak sedekah kita. Yakin dan percaya tidak akan miskin, tidak akan bangkrut orang yang memperbanyak sedekah. Justru itu yang akan dilebihkan Allah nanti, dilipat gandakan rezekinya. Afdalus sadaqah, sadaqatu fi Ramadan. Afdal sedekah adalah sedekah di bulan. Makanya mohon maaf bu, tingkatkan. Mungkin biasanya hari biasa kita ke masjid wirid hanya sesekali berinfak. Ini usahakan. Kalau setiap waktu 5 waktu kita ke masjid, bawalah mengisi kotak infak. Ya bu, kita latih. Nah biasa awak duit kocok-koci awak bawanya godang pakai. Karena awak tu kebanyakan bu beribadah di ujung-ujung. Awak dengar di ujung batu dah pula. Apa sampai di ujung Ustaz? Solat nanti di ujung waktu. Ya bu. Tadi masuk waktu zuhur, tanya azan pula, assalamualaikum solat. Kenapa aja? Itu namanya ibadah di ujung waktu. Kemudian bertaubat, awak istighfar, berubah, kita minta ampun di ujung-ujung usia. 60, 70 banyak mendokek ke masjid. Biasanya apa itu? Kemudian berinfak sedekah biasanya di ujung-ujung duit awak. Ada 1.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Mana biasa? Yo. Nah, tolong belikan nama jenoto dulu, sudah mulai habis jenoto. Ya gila duit 2.000, laku ya kiri kanan saja. Lapanila apa dia selesai ban itu. Ya gila ke anaknya, pulang anak balik. Mana lah aku duit tadi dah mana kerja, lo buku lah ni. Apa ada sebelah telah? Ayah mana banyak sensoran tu nya. Balik. Berjalan aku dah mak. Mana duit dah? Masih kawan. Kau jangan siapa dah mak. Infak saja. Kalau ibu mengucapkan astagfirullah bagus. Ya, berarti ibu tidak pernah melakukan itu. Amin. Oh, tak kira astagfirullah satu je itu saja. Jadi mohon maaf, makanya persembahkanlah yang terbaik itu di jalan Allah. Elok wajikan bu, elok balasannya. Banyak wajikan, insya Allah banyak balasan. Makanya mohon maaf, harus hati-hati kita. Apalagi infak sedekah ini, itulah untuk bekal kita besok nanti. Ini 3 macamnya itu bu. Yang untuk busuk, tale, itu mau kita sama bu aja. Nah, itu yang untuk busuk. Makan, minum, kue segala macam itu untuk busuk. Ada lagi yang untuk lapuk. Tuan ibu pakai itu seragam, ancak-ancak seragam semuanya yakinlah pasti akan laku, termasuk perabotan rumah, mobil, kendaraan segala macam. Tapi yang terbaik kita persiapkan adalah untuk besok, untuk busuk, untuk lapuk, untuk besok. Makanya ibu sekalian harus kita perhatikan betul. Makanya dikatakan keseimbangan kita itu sudah tercermin dari doa kita. Apa maksudnya? Seimbang dunia kita, seimbang akhir. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina. Dari doa kita itu sudah nampak bu. Kita ingin selamat, ingin bahagia mulai dari dunia, bukan saja akhirat. Dan kita menginginkan selamat juga di akhirat. Malah awak minta bonus wa qina. Oh, artikan doa itu. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami, bahagiakan kami hidup di dunia.
wa fil akhirati, berikan bahagia kepada kami di akhirat. Minta awak tambahan wa qina, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, insya Allah dengan persiapan-persiapan Ramadan ini semakin berkualitas hendaknya puasa yang kita lakukan di bulan depan ini nantinya. Amin. Makanya kita rubah mindset kebiasaan kita. Yang biasa kita meramaikan masjid 5 malam, 10 malam, 15 malam biasanya. Ini sampai terakhir usahakan. Ya Bu. Karena godaan pirayu kok banyak kejadian itu. Kak, apa nak terawih malam petang? Serang sibuk mana gini nombor pirayu. Apa dia datang dong? Kita tolong aku deh nyawa. Apa tukang kinyam? Apa tukang kinyam kue? Jadi mohon maaf, hati-hati. Insya Allah Ramadan itu tamu yang kita nanti kedatangannya, persiapkan sebaik-baiknya. Kemudian hati-hati, ada lagi persiapan penting yang tidak kalah pentingnya adalah hati kita, jiwa kita harus kita bersihkan. Kita berkumpul di sini dalam suasana hati yang bersih, jiwa yang bersih. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada dendam, tidak ada hasad di antara kita. Amin. Tidak ada kita mendendam, membenci kepada orang, tidak mempunyai iri dengki kepada orang. Ini yang harus kita lakukan. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang duduk berkumpul dengan sahabat dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, wajahnya masih basah disebabkan baru berwudu. Menitik baru ibu itu Bu. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan masuk si orang calon penghuni surga ke dalam masjid ini. Siapa yang akan masuk Bu? Padahal sahabat dari pagi malah berhari-hari bersama Rasul. Rasulullah tidak katakan sahabat itu calon penghuni surga, tapi Rasul mengatakan akan masuk ke dalam masjid ini seorang calon penghuni surga. Penasaran sahabat, siapa pula ini disebut Rasulullah? Tiba-tiba masuk seorang pemuda yang sudah berwudu tadi Bu. Dia sholat, kerjakan sholat 2 rakaat, kemudian dia pergi. Tambah heran, tambah penasaran sahabat, apalah hebatnya laki-laki tadi. Apa istimewa ibadah yang dilakukannya? Sampai-sampai seorang sahabat penasaran, diikutkannya laki-laki ini pulang ke rumahnya. Berceritalah sahabat ini, wahai pemuda, saya sedang ada masalah di rumah. Saya mohon izinkan saya menginap di rumah sebarang 3 hari. Minta izin menumpang. Alasan tadi bermasalah di rumah. Padahal tujuannya ingin menyelidiki apa wajahnya dan disebut Rasulullah calon penghuni surga. Semalam berlalu biasa saja. 2 malam berlalu tidak ada yang istimewa. 3 malam berlalu sama seperti di awal. Akhirnya pamitlah sahabat ini, wahai pemuda, sudah 3 hari 3 malam saya di rumahmu, saya akan pamit. Tapi satu pertanyaan saya, sebetulnya bukan niat saya ingin menginap di rumahmu, tapi saya ingin bertanya kepadamu, apa amalan istimewa yang kau lakukan? Apa amal ibadah hebat yang kau kerjakan sehingga engkau dikatakan Rasulullah calon penghuni surga? Sedang kami bersama Rasulullah belum pernah mengatakan itu. Kata pemuda tadi, tidak ada yang istimewa wahai saudaraku. Saya sholat sebagaimana kalian sholat. Saya makan, minum, tidur, istirahat sebagaimana kalian lakukan. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan engkau sebagai penghuni surga? Baru dijawab oleh pemuda ini. Mungkin yang dimaksud Rasulullah adalah saya ketika siang harinya mungkin banyak bergaul dengan orang, banyak berkomunikasi dengan orang lain, tapi menjelang malam, menjelang tidur, saya sudah memaafkan segala kesalahan orang. Dan saya tidak punya rasa hasad, rasa iri, rasa dengki kepada siapapun. Saya ikhlaskan semuanya. Karena pada prinsipnya Allah yang lebih tahu. Itu mungkin yang dikatakan Rasulullah, saya calon penghuni surga. Ya Bu, tidak ada hasad iri dengki dalam hatinya. Mohon maaf, jangankan satu perwiritan seperti ini, dalam awak bagi adik itu ada juga hasad iri dengki. Ya,
Kadang-kadang gara-gara semeter tanahnya, maafkan teman apa-apa, bawa ketik dia gini, mungkin mana tahu ada seperti itu. Jangankan kita dalam banyak-banyak seperti ini, satu keluarga kita. Makanya kita bersihkan hati kita dari hasad, iri, dengki. Sebab hasad, iri, dengki itu bahaya makannya, Bu. Bahaya. Kata Rasulullah, hasad itu bisa memakan kebaikan bagaikan api memakan kayu bakar. Ini hasad, ini kayu bakar. Hasad, iri, dengki yang ada dalam hati, dalam diri seseorang akan menghabiskan kayu bakar ini sehabis-habis. Apa maksudnya? Amal ibadah kita akan ludes, habis, dimusnah, dimakan oleh hasad ini. Makanya dikatakan, atadruna mal muflis, kata Rasulullah, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, ya Rasul, orang yang tidak punya, yang bangkrut itu yang tidak punya dinar, yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya emas. Kata Rasul, tidak. Orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang membawa amalannya menghadap Allah, tetapi tidak ada nampak sedikit pun bekasnya. Karena apa? Karena sudah berpindah kepada amalan orang lain yang diirikannya, yang dihasadkannya, yang didengkinya ketika hidup di dunia. Kosong. Awak merasa banyak ibadah awak. Kita merasa banyak juga amalan kita, tapi rupanya bangkrut kita karena sudah disedot, dipindahkan kepada amalan orang lain yang kita dengki tersebut. Makanya mohon maaf ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lazimnya ceramah ini tidak boleh lama-lama. Ini Bu. Saya konsepnya mohon maaf kalau apa-apa kodenya, kalau lah mengantuk mau apa-apa itu penting ceramah. Kalau ibu-ibu kodenya kalau bercipta kiri kanan sampai kan ada sedikit. Ya, apalagi kadang-kadang sedang ceramahnya kalau nengok itu awantilah ceramahnya itu. Artinya ketujuh sudah mawar juga. Makanya mohon maaf kemampuan kita mendengar itu tidak lama. Itu tinjauan seperti itu. Ya Bu. Makanya mohon maaf apalagi tidak ada interaktifnya. Jadi saya yakin dan percaya yang saya sampaikan ini banyak sisi lemahnya itu dari saya. Tapi kalau ada sisi kebenarannya, kebaikannya itu semuanya datang dari Allah dan Rasulnya. Amin. Makanya prinsipnya ibu-ibu sekalian, ikhlaskan hati kita, tambahan dari persiapan yang 4 tadi. Ya Bu, bersihkan hati, saling memaafkan. Alangkah lebih indah kalau kita lupakan di samping memaafkan. Tapi kalau hanya memaafkan saja Bu, takona aja dah awak telo. Ya Bu, minta maaf ya Bu, minta maaf ya Bu. Jangan lupa, ada orang-orang terdekat yang sering terlupakan oleh kita untuk mendapatkan maafnya. Kalau kita tentunya perempuan, berarti tempat maaf kita adalah suami. Oh, kok maaf-maafan kok ada teman yang ini kok Tuhan. Mau salam-salaman, pakai teletabis boleh? Apa teletabis itu? Berpelukan. Ibu dengan laki itu mau duduk di pintu tuh, dojo terjauh-jauh sedikit. Jadi mohon maaf ibu-ibu sekalian, harus kita dapatkan itu. Lah Bu? Suasana. Itu makanya. Hanya terasa. Sebab mohon maaf Bu, jangan kita lupakan kenangan di awal-awal kita berumah tangga. Itu terbalik 180 derajat. Kalau baru rumah tangga, lu jago laki kita saja kopi dan saja sarapan. Ikut bola 2 jam laki duduk itu, kopi dari roket kan. Jadi mohon maaf, ini kita dapatkan dulu maaf dari orang yang kita cintai. Kalau maknya udah awaknya, mohon maaf. Makanya suatu ketika seorang bertanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, siapakah orang yang pantas untuk kami sembah? Kata Aisyah, kalau mulialah manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suaminya. Itu kan hebat. Tapi sayang tidak boleh sujud kepada manusia. Jadi mohon maaf Bu, kita nanti sudah bermaaf-maafan, mungkin ada yang menangis-nangis nanti berpelukan segala macam. Jangan lupa dapatkan maaf dari suami kita. Jelas Bu? Dari ayah kita,
Ada nanti namanya teman sekasur. Teman sekasur tidak usah saya tunjukkan lagi. Udah lupa ibu. Nah, ada namanya teman sedapur. Ya bu. Teman. Siapa teman sedapur? Anggota keluarga kita. Mungkin ada ayah, oma, mertua kita sedapur namanya. Ada teman sesumur. Kalau di kampung-kampung dulu cik sumu 6 rumah 7 rumah makanya. Ini bu. Berarti jiran tetangga. Kemudian teman selembur. Satu profesi, satu pekerjaan, mintakan kerelaan. Supaya apa? Plong kita memasuki ibadah Ramadan nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang benar dari Allah untuk kita amalkan. Yang salah kelemahan saya mohon kiranya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz untuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan dan hal-hal yang mungkin bermanfaat yang kita terima pada sore hari ini. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Baik ibu-ibu sekalian, masih ada waktu untuk kita sebelum sholat asar. Dan untuk acara selanjutnya yaitu kita akan menyerahkan santunan kepada anak-anak kita, anak-anak yatim di Al-Hidayah. Itu ada 6 orang dan kami persilahkan kepada anak kami yang 6 itu untuk ke depan untuk menerimanya. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah memberikan untuk ini untuk anak yatim Pak Ustaz, tapi diwakili oleh ibu-ibunya. Untuk Mitra Linda 2 ya. Siapa lagi yang Al